Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rosad, NPM 21125544. Saya ingin mempresentasikan mata pelajaran Ulumul Hadis. Dosen Ibu Mardia Agustina STHI MPDI, yang berjudul Fungsi-fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi-fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang paling pokok adalah sebagai bayan dan muhakkik atau penjelas dan penguat, sebagaimana ditandaskan dalam ayat keterangan-keterangan mukjizat dan kitab-kitab. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka memikirkan. Quran Surah 16 ayat 44. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah SAW bertugas memberikan penjelasan tentang kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasan Rasulullah SAW itulah yang dikategorikan kepada al-hadis. Umat manusia tidak akan bisa memahami Al-Quran tanpa melalui al-hadis. Al-Quran bersifat kulli, maka yang juz'i dan rinci adalah al-hadis. Imam Ahmad menandaskan bahwa seseorang tidak mungkin bisa memahami Al-Quran secara keseluruhan tanpa melalui al-hadis. Imam Al-Syatibi juga berpendapat bahwa kita tidak akan bisa mengambil kesimpulan dari hukum Al-Quran tanpa melalui hadis. Dengan demikian, jelaslah fungsi hadis terhadap Al-Quran itu cukup penting, yaitu sebagai bayan dan muhakkik atau penjelas dan penguat. 4 fungsi hadis terhadap Al-Quran. 1. Bayan at-takrir. Bayan at-takrir yang berarti memperkuat isi Al-Quran. Yang kedua, bayan at-tafsir. Bayan at-tafsir yang berarti memberikan tafsiran atau perincian terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum atau mujmal, serta memberikan batasan-batasan persyaratan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak. Yang ketiga, bayan at-tasyri. Bayan at-tasyri atau sebagai pemberi kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran, bisa saja hanya menerangkan pokok-pokoknya saja. Yang keempat, bayan nasakh. Bayan nasakh berarti ketentuan yang datang kemudian dapat menghapuskan ketentuan yang terdahulu, sebab ketentuan yang baru dianggap lebih cocok dengan lingkungannya dan lebih luas. Contoh 4 fungsi hadis terhadap Al-Quran. 1. Bayan at-takrir. Contoh hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim terkait perintah berwudu, yakni Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima salat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah. Hadis di atas mentakrir dari surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Yang kedua, bayan at-tafsir. Contoh hadis sebagai bayan at-tafsir adalah penjelasan Nabi Muhammad SAW mengenai hukum pencurian.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi seseorang yang membawa pencuri, maka beliau memotong tangan pencuri tersebut dari pergelangan tangan. Hadis di atas menafsirkan surah Al-Maidah ayat 38. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Quran Surah Al-Maidah ayat 38. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan hukuman bagi seorang pencuri dengan memotong tangannya. Ayat ini masih bersifat umum. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan batasan bahwa yang dipotong dari pergelangan tangan. 3. Bayan at-tasyri. Contohnya hadis mengenai zakat fitrah di bawah ini. Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan, 1 sya kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, bayan nasakh. Contohnya, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis ini menasakh surat Quran surah Al-Baqarah ayat 180. Diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapak, dan kerabat secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 180. Untuk fungsi hadis sebagai bayan nasakh, ini ada perdebatan di kalangan ulama. Ada juga yang berpendapat bayan nasakh bukan fungsi hadis. Kesimpulan, fungsi-fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah sebagai bayan dan muhakkik atau penjelas dan penguat. Seperti 4 fungsi hadis terhadap Al-Quran, yaitu bayan at-takrir yang memperkuat isi Al-Quran, bayan at-tafsir yang memberikan tafsiran terhadap Al-Quran yang masih bersifat umum, bayan at-tasyri sebagai pemberi kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak jelas di dalam Al-Quran, dan bayan nasakh berarti ketentuan yang datang kemudian dapat menghapus ketentuan yang terdahulu. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan pada kali ini. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.